Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Parasat TV, malam ini kita coba untuk live podcast, yaitu tentang menyikapi eh, iman, stop atau berhenti ceramah nasab. Kemudian juga ada bentrokan di Pemalang antara PWILS, Pergerakan Wali Songo Laskar Sabilillah, versus FPI, tanda kutip lah saya katakan itu ya. Karena lembaga ini kan sudah tidak ada sebetulnya, mungkin eksponen lah tepatnya. Ini menjadi sebuah tragedi. Kenapa disebut tragedi? Karena konflik horizontal ini jangan sampai melebar kemana-mana, maka perlu ada resolusi konflik. Ketika kita berdiskusi atau kajian polemik nasab menjadi diskursus, itu saya menyambut gembira bahwa ini adalah kajian akademik. Kemudian juga yang dilandasi dengan riset atau library riset seorang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu sangat menggembirakan karena kalau kita lihat bahwa ada teori dekonstruksi ya yang bilang sama Jack Derrida, bagaimana ketika seseorang ingin merobohkan sebuah kemapanan, maka lawannya adalah pakai dekonstruksi, teori dekonstruksi. Teori dekonstruksi ini membaca teks, bahwa teks itu bukan sebuah kebenaran absolut. Teks itu perlu ditafsirkan, kemudian diteliti, dan juga apakah teks-teks tersebut relevan atau mengandung historical atau tidak. Nah, posisi Kiai Imad di sini saya melihat sangat appreciate ketika awal-awal. Maka ketika awal-awal saya mengundang Kiai Imad, kemudian juga Gus Rumel Abbas, bagaimana kedua tokoh NU muda ini yang gandrung ke dalam riset mencoba untuk pada sebuah TV tampilkan. Kali itu juga ada ASI Kam yang melihat bahwa ini adalah menarik, bahwa kajian nasab itu dari berbagai perspektif, baik yang pro dan yang kontra, sehingga memunculkan karya-karya ilmiah. Bagaimana ulama-ulama terdahulu pun banyak sekali berkonflik tentang fikih, kemudian faham, kemudian mazhab dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah kesadaran berpikir dan juga hazanah keislaman, sehingga banyak sekali pemikir-pemikir Islam dari dialektika tersebut. Nah, ibarat karyanya ini kalau Dr. Soleh, saya mengutip Dr. Soleh bahwa Imad adalah tiga karya intelektual yang tidak hanya menggetarkan jagat ilmiah atau kajian ilmiah, tetapi juga mendobrak tatanan sosial. Maka implikasi dari kajian-kajian nasab Kiai Imad, banyak sekali masyarakat yang mengkaji kajian-kajian tentang sejarah, kemudian juga artefak dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi diskursus atau kajian ilmiah, ini menggembirakan. Tetapi ketika implementasi di lapangan, nah ini ada yang menjadi persoalan. Ada yang pro dan kontra, tetapi diekspresikan ke dalam realitas sosial. Baik, malam ini saya mengundang Kiai Badillah Tamamunji, Ponpes Asupah, Direktur Ponpes Asupah, dan juga Dr. Ribut Nurhuda, Intelektual Muda NU. Masih di Sudan ini, Dr. Ribut? Ya, masih di Sudan. Masih di Sudan. Baik, saya ingin menyorot bahwa ketika Kiai Imad mundur, bahwa stop untuk berceramah nasab atau ke panggung-panggung, banyak sekali reaksinya, banyak kehilangan dan sebagainya. Tetapi saya memandang ini adalah positif, karena Kiai Imad saya lihat ingin mengembalikan sebuah kajian terhadap legacy yang besar. Syekh Nawawi banyak berpolemik dengan kawan-kawannya, katakan berdiskusi, tetapi diabstraksikan, dikonkretkan ke dalam sebuah karya. Sepertinya Ki Ahmad cukup merenungkan
merenungkan selama 2,5 tahun ini. Baik, Kiai Ubaidillah, bagaimana Anda melihat bahwa statement Kiai Imad adalah mundur dari panggung ke panggung untuk ceramah nasab? Bagaimana Anda melihatnya? Silakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Yang saya hormati Dr. Ribut, juga para netizen dan khususnya subscriber Mas Yusuf Channel. Saya ada beberapa catatan terkait dengan fenomena istilahnya itu apa ya, kembalinya Kiai Imad ke pesantren untuk memperkuat bagaimana membina langsung tanggung jawab terdekat beliau, yaitu mencerdaskan para santri, membekali para santri untuk menjadi seorang penerus para ulama, warasatul anbiya, dan juga sebagai bentuk hasil simpulan Kiai Imad terkait dengan cukupnya waktu sosialisasi dari riset yang telah beliau buat, Mas. Pertama, memang kita kembali mereview dari awal perjalanan diskursus nasab ini. Yang pertama, nasab itu penting, tetapi untuk intern keluarga, bukan untuk glorifikasi dalam ruang publik. Nah, yang menjadi persoalan bagi Kiai Imad sebagai seorang intelektual yang betul-betul bertanggung jawab terhadap fenomena keberagamaan, terhadap fase pencerahan yang kian redup, yang justru diredupkan oleh fenomena kenasaban yang sebenarnya ranah intern keluarga menjadi ranah publik yang penuh glorifikasi dan sangat masif glorifikasinya. Maka Kiai Imad sangat terpanggil untuk bagaimana fenomena itu bisa diklirkan di tengah keberagaman umat Islam di Indonesia, Mas Yusuf. Dan akhirnya Kiai Imad membuat sebuah riset dengan matang, baik secara teoritis, metodologis, serta kuat secara epistemologis, yang dalam rentang waktu diskursus 2,5 tahun ini telah kita bahas, kita kupas panjang lebar, telah kita lewati, dan pemirsa bisa melihat kembali podcast-podcast di Pada Suka yang telah lewat, antara saya dengan Mas Dr. Ribut dan lain sebagainya, yang pada intinya kita jadi tahu Kiai Imad itu ternyata beda dengan akademisi yang hanya puas dengan hasil riset tanpa memikirkan dampak sosial. Saya katakan berbeda, justru posisi Kiai Imad itu selama 2,5 tahun ini itu betul-betul bagaimana risetnya itu tidak seperti di Menara Gading atau hanya berhenti di rak perpustakaan pribadi yang hanya dibaca sendiri atau dibaca oleh para santrinya saja, tetapi memang betul-betul Kiai Imad selain melakukan riset yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, teoritis, metodologis, epistemologis, beliau betul-betul ingin telah melakukan sosialisasi hasil riset itu dan mendapat respon yang luar biasa. Tidak hanya mereka yang mendukung hasil riset itu, tetapi juga mereka yang mencoba memverifikasi hasil riset itu, tentang kebenaran riset itu, dan bahkan beberapa ilmuwan turut melibatkan diri dalam diskursus ini yang sangat presisi dengan kajian-kajian ilmuwan yang lain,
misalnya dalam konteks bidang filologi, dalam konteks bidang DNA, maupun dalam konteks bidang psikologi, sosiologi, juga aspek-aspek sejarah yang lain, yang kesemuanya itu sangat presisi, menguatkan perspektif Kiai Haji Imaduddin Osman. Artinya saling memberikan penguatan, Kiai Imad memberikan penguatan dalam kajian yang lain menguatkan kajian Kiai Imad untuk mengisi diskursus nasab yang awalnya sebenarnya hanya untuk kepentingan entaran keluarga, tapi karena ada glorifikasi yang masif itu, yang luar biasa, akhirnya terjawab oleh beberapa kajian ilmiah yang memang langsung disosialisasikan ke masyarakat. Karena glorifikasi yang masif terkait dengan nasab Ba'alwi itu betul-betul sudah menguasai ruang publik, sudah menghegemoni ruang publik, sehingga riset Kiai Imad itu kalau tidak diturunkan di tengah masyarakat, tidak dikeluarkan di tengah masyarakat, tidak dipublikasi dalam ruang sosiologi dan antropologi masyarakat, sangat tidak berarti. Karena Kiai Imad memahami fenomena itu. Tetapi karena 2 tahun ini sudah sangat kuat, berbagai respon, diskursus, bahkan sudah menyentuh kesadaran masyarakat awam. Sebenarnya petanya, sehingga masyarakat awam bikin gerakan yang didukung dengan kajian-kajian ilmiah dalam misalnya PWILS dan beberapa kesadaran masyarakat yang lainnya, baik dari kelompok Muslim maupun kelompok nasionalis, rupa-rupanya sadar terhadap fenomena Ba'alwi. Tapi saya ingin memberikan catatan, Mas Yusuf. Sebenarnya catatan nasab itu sebenarnya yang merespon sebenarnya hanya kalangan para kiai sebenarnya, Mas. Catatan nasab Ba'alwi itu hanya para kiai. Adapun masyarakat bawah, santri dan masyarakat warga Nahdliyin di grassroots, di bawah, itu sebenarnya bukan langsung menerima dari glorifikasi atau pengakuan dari Ba'alwi sendiri. Sebenarnya masyarakat bawah, orang-orang ngaji di musola, kiai langgar, kiai gunung, itu sebenarnya mereka percaya nasab Ba'alwi itu karena lewat kiai sebenarnya, Mas. Jadi yang mensosialisasikan nasab Ba'alwi ke grassroots, kiai gunung, ke kiai langgar, ke orang-orang kampung, itu sebenarnya para kiai sebenarnya. Sehingga sebenarnya untuk mensosialisasikan riset itu sebenarnya cukup membangun titik kesadaran para tokoh-tokohnya, para kiai-kiainya. Toh di tengah masyarakat itu nanti pada akhirnya masyarakat percaya kiainya. Sebenarnya masyarakat bawah itu nggak menghitung, Mas, nasab Ba'alwi itu nggak menghitung. Cuman karena kiainya memperlakukan Habib Ba'alwi begitu seperti itu, bahkan kadang-kadang para kiainya itu juga menyampaikan ke masyarakat, akhirnya oleh masyarakat ikut-ikut untuk merespon kehadiran Habib sesuai dengan arahan para kiainya, Mas. Jadi sebenarnya tesis Kiai Imad, riset Kiai Imad itu sebenarnya konsumennya adalah para kiai itu sendiri sebenarnya, Mas, yang mempercayai para Habib dalam konteks berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun sebenarnya di tengah warga Nahdliyin sendiri itu 60% dari dulu juga menganggap biasa-biasa saja. Tetapi karena 15 tahun terakhir sejak memuncaknya gerakan FPI itu semakin hegemonik, gerakan beridentitas nasab itu akhirnya pengaruhnya di tengah masyarakat cukup luar biasa. Lebih-lebih pasca kasus Ahok atau pasca 15 tahun terakhir terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan politik sebagian atau oknum Ba'alwi yang cukup masif, akhirnya masyarakat memahami fenomena itu, dan sosial media cukup meramaikan itu, fenomena gerakan kehendak kuasa dari sebagian atau oknum klan Ba'alwi, Mas. Nah, oleh karena itu tesis Kiai Imad tidak hanya kepada mediator
atau informan tentang Ba'alwi kepada masyarakat yang melalui kiai, tetapi juga sasarannya tesis Kiai Imad itu sebenarnya juga masyarakat. Karena itu kalau tesis Kiai Imad atau riset Kiai Imad itu tidak disosialisasikan di tengah masyarakat, yang membaca hanya kiainya saja, itu ya kurang efektif. Karena 15 tahun terakhir ini fenomena glorifikasi kenasaban itu tidak hanya berada di hadapan kiai, tapi juga berada di tengah masyarakat grassroots itu. Sehingga perlu memang sosialisasi itu, tapi jangan kelamaan. Karena sebenarnya diskursus nasab itu, Kiai Imad sendiri memahami itu diskursus yang sangat sederhana dan sepele. Saya sendiri kan tidak pernah melibatkan diskursus nasab secara langsung, Mas. Karena saya anggap itu sesuatu yang memang sudah cukup lah direpresentasikan oleh Kiai Imad dan beberapa tokoh yang lain. Karenanya akhirnya kalau Kiai Imad merasa cukup dan kemudian akhirnya akan fokus ke keilmuan murni dalam konteks sosialisasi hasil riset di tengah masyarakat, saya kira itu hak Kiai Imad. Dan saya sendiri secara pribadi waktu sosialisasi Kiai Imad sebenarnya juga sudah cukup karena masyarakat sudah memahami, sudah clear tentang nasab Ba'alwi tidak tersambung kepada Nabi dari hasil riset Kiai Imad dan didukung oleh kajian-kajian saintifik yang lain. Itu masyarakat sudah memahami semuanya. Justru sekarang ini yang mulai rame justru adalah kajian-kajian yang bersifat kurofat yang dibungkus dengan karomah-karomah. Sebenarnya itu bukan karomah tapi kurafat. Ini mulai rame masyarakat ini dan beberapa kesadaran masyarakat terhadap fenomena gerakan FPI yang seperti itu. Sebenarnya ini yang mulai memuncak sampai terjadi fenomena Pemalang itu sebenarnya sudah pasca kajian tesis sebenarnya, Mas. Makanya kalau Kiai Imad ingin kembali dalam kajian ilmiah, mengembalikan riset beliau dalam ruang kajian ilmiah, itu saya kira sangat sudah waktunya untuk menegaskan kembali pada kajian ilmiah, karena masyarakat sudah sangat memahami riset Kiai Imad dan masyarakat juga sudah saya anggap temanya sudah berganti, Mas. Tidak semata-mata tema nasab, tapi betul-betul tema yang berkaitan dengan sejarah, dengan eksistensi masyarakat itu sendiri yang tidak mau dikelas tigakan dalam konteks relasi kelas yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam hegemoni kelas yang sering disampaikan oleh beberapa oknum dari Ba'alwi, Mas. Jadi temanya sudah tidak pure nasab, sehingga saya kira wajar Kiai Imad sudah membaca ke sana itu, karena tema masyarakat ini sudah complicated Mas sekarang ini, Mas. Itu aja sebagai pengantar, Mas Yusuf. Terima kasih. Halo. Sorry, ke mute. Ketika dulu saya jadi mahasiswa dan sering demo, ada yang bertanya, kapan ini mahasiswa itu berhenti berdemo? Jawabannya simple, jika rakyat sudah bisa demo sendiri, mahasiswa tidak perlu. Nah, dari pasca reformasi kemudian muncul ya berbagai institusi, tidak hanya mahasiswa, buruh, kemudian ASN juga ada demo, terus yang lainnya banyak sekali, sehingga refleksi Kiai Imad sepertinya tidak perlu lagi turun ke panggung itu. Saya mengapresiasi bahwa ini adalah tepat, bahwa Kiai Imad tidak lagi menjadi kiai panggung yang bicara atau orasi di atas panggung, kemudian berbicara nasab gitu ya, ceramah nasab. Jikapun Kiai Imad ceramah di panggung, maka kajiannya pun mungkin kajian lain. Kajian yang lain artinya tema-tema yang betul-betul lebih ilmu yang lain. Yang kedua catatan saya
saya sangat mendukung terhadap terhadap sikap Kiai Imad yang menghentikan ceramah nasab di panggung-panggung. Kenapa? Ini adalah sebuah jiwa besar dan jarang dimiliki oleh siapapun. Ketika popularitas meninggi, undangan ceramah di mana-mana, undangan seminar di mana-mana, biasanya itu tergoda luar biasa, sehingga meninggalkan dari tugas pokoknya. Ki Imad tersadarkan oleh itu, sehingga ketika dia 2,5 tahun sudah banyak malang melintang, maka break dulu atau ice breaking, perlu merenungkan apakah masyarakat sudah tahu, atau yang kedua, Kiai Imad mencoba kembali untuk membangun legacy atau peninggalan yang lebih dahsyat. Syekh Nawawi meninggalkan berbagai karya, dan juga tokoh-tokoh Islam yang lainnya, pemikir Islam yang lainnya juga banyak menghasilkan karya. Semoga ini sebuah start yang bagus menurut saya. Kiai Imad berhenti untuk ceramah nasab, tetapi mengkaji lebih dalam, sehingga kita nantikan bagaimana karya-karyanya. Baik, saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat bahwa Kiai Imad ini berhenti ceramah nasab ke panggung-panggung? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya, tahiyati at-thayyibah. Assalamualaikum, Kiai Ubaidillah, ya, dan juga Pak Yusuf Mars yang selalu menjaga bagaimana tradisi intelektual Nahdlatul Ulama ini tetap berlangsung dengan baik, ya, melalui terutama tidak hanya persoalan genealogi keilmuan yaitu sanad, tapi juga genealogi biologis yaitu masalah nasab. Nah, Kiai Imad ketika ingin mengambil langkah misalnya fokus di pesantren itu bagus-bagus saja. Tapi Kiai Imad sekarang bukan hanya sekedar pengasuh pesantren, tetapi Kiai Imad sebagai pimpinan, salah satu pimpinan di organisasi yang kita sebut dengan PWI, Laskar Sabilillah. Otomatis ya Kiai Imad akan mengemban tanggung jawab untuk keberlangsungan PWI sebagai organisasi yang disebutkan oleh Gus Abbas itu, ya, di mana beliau menginisiasi berdirinya PWI tidak lepas dari nasihat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ya. Ini kalau kisahnya Gus Abbas itu, ya, di mana Gus Dur ini beliau sosok yang berpihak kepada rakyat kecil, kepada orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan, berpihak kepada keutuhan, kemaslahatan bangsa, ya, dan juga NKRI, ya, dan juga punya semangat yang nggak diragukan dalam masalah membela kebenaran meskipun beresiko. Ya, Gus Dur itu, ya, memiliki prinsip bahwa benar tetaplah benar, salah tetaplah salah. Walaupun Gus Dur itu sering mengkritik, katakanlah mengatakan seseorang itu salah, tapi Gus Dur bukan berarti menolak untuk bersaudara. Makanya Gus Dur itu kan ketika ditanya masalah siapa yang bisa menjadi musuhnya Gus Dur, ketika menyebut si A, si B itu adalah musuh Gus Dur kan mengatakan di dunia ini yang pantas menjadi musuh saya, ya, yang layak jadi musuh saya itu, ya kan beliau menyebut itu, ya, Allah yarham yang sudah meninggal itu di era di era Orde Baru yang sangat
mengebiri para ulama, para kiai yang mengkerdilkan NU, dan itu kemudian pantas jadi musuh Gus Dur tanpa saya sebut namanya. Nah, persoalannya sekarang ini kajian ilmiah. Kiai Imad itu kalau seandainya keluar kemana-mana membahas masalah ilmu, ya itu justru berkahnya akan kembali ke pesantren. Walaupun bukan sebagai ketua umum MUI, bukan sebagai ketua umum PBNU, tapi Kiai Imad di mana-mana menghidupkan kajian ilmiah An-Nahdiyah ala NU, ya, menghidupkan turos atau produk intelektual Muslim yang usianya minimal 1 abad itu, yang dicetak jadi kitab kuning, walaupun buku-bukunya Kiai Imad dicetak kitab putih, ya, yang tentunya suatu saat nanti akan dicetak pakai kertas kuning. Karya-karya Kiai Imad nanti akan menjadi kitab kuning, ya, setelah mungkin 1 abad lah gitu. Yang dalam kuning secara substansial punya makna yang betul-betul kalau ini kebenaran, legasi yang mestinya dilestarikan. Jadi kalau Kiai Imad di pesantren oke-oke saja, tapi ya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Tetaplah manusia itu ya yang paling banyak manfaat bagi yang lain. Ya kalau bisa bermanfaat untuk kenapa harus khos? Ya, mungkin PWI itu lebih umum, lebih luas dampaknya dibandingkan ya pesantrennya Kiai Imad. Karena PWI ini merupakan wadah perjuangan, ya, ulama-ulama Nahdliyin yang ingin menyampaikan secara soreh gamblang bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tanpa ada unsur kebencian ataupun permusuhan. Ya, yang sebenarnya yang kita musuhi kan sebenarnya wala udwana illa 'alal zalimin, ya, sifat kezaliman itu yang kita musuhi. Walaupun kemudian ada ideologi yang bisa dikatakan ideologi yang dikatakan istilahnya itu kontraproduktif dengan negara, dengan umat, dengan bangsa, yaitu kan ya jangan sampai bertahan lama di Nusantara itu. Nah, jadi kajian ilmiah soal nasab ini sudah menjadi konsumsi banyak cendekiawan NU di Nusantara, banyak ulama kiai Nahdlatul Ulama di Nusantara. Sehingga ini sudah menjadi bagian dari tirkah mardiyah, peninggalan yang diridhoi, menjadi bagian dari legasinya Kiai Imad. Ya, sebagaimana Kiai Nawawi Banten yang beliau memiliki banyak karya dan dengan karyanya beliau abadi. Demikian juga dengan Kiai Imad yang mana bisa mendongkrak kejumutan intelektual dalam masalah geologi keilmuan melalui polemik nasab. Ya, PBNU aja walaupun tidak memberikan sikap yang menengah-nengahi melalui Basul Masail, setidaknya PBNU terpengaruh dengan polemik nasab ini melalui agenda Nasrus Sanad. Ya, Nasrus Sanad, menyebarkan sanad. Jadi kata-kata sanad ini sudah menjadi bagian dari nomenklatur utama di agenda-agenda PBNU. Artinya apa? Ini pengaruh dari polemik nasab. Ya, polemik nasab. Nah, ini yang perlu dimengerti, diketahui bahwa sebenarnya polemik nasab ini mempercepat terungkapnya agenda-agenda terselubung, terstruktur dan juga masif yang merugikan sejarah bangsa Indonesia melalui pemalsuan makam dan juga melalui pemalsuan sejarah, akuisisi organisasi Jatman, ya, dan juga banyaklah hal-hal lain, bukti-bukti rekayasa masif yang mestinya
dibahas, mestinya diungkap, dikaji oleh PBNU secara adil, ya, bukan berdasarkan kebencian. Makanya kenapa harus berpura-pura lupa dengan bagaimana sikap misalnya dulu seorang guru bangsa yang dikatakan buta mata dan buta hati, ya, oleh orang yang suka membuat onar di negeri orang lain. Ya, pantas saja bila Pak Prabowo kemudian meragukan orang tersebut, bahkan seandainya, ya, kalaupun perlu dipulangkan ke negeri asalnya. Ini Pak Prabowo, ya. Nah, ini artinya apa? Objektivitas, bersikap insaf, proporsional. Dulu aja seorang tokoh Mu'tazilah, ya, Amr bin Ubaid itu, ya, Amr bin Ubaid itu dikritik karena merekayasa isnad untuk kepentingan mendukung pemandangan teologisnya, mendukung pendapatnya. Itu hanya merekayasa isnad, sanad. Bagaimana dengan merekayasa banyak hal yang enggak hanya merugikan umat Islam, tapi bangsa Indonesia ke depan. Lah, masa ini harus disikapi dengan sabar, disikapi dengan Halo, mereka yang disebut Habib itu alangkah, ya, itu jadi rekonsiliasinya mestinya tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi. Itu cara yang terbaik. Ya, kemudian FPI yang bertransformasi sekarang ini menjadi persaudaraan, itu kan sudah jelas pemerintah dulu telah membubarkan, ya, telah membubarkan. Makanya harus ada sikap adil dari pemerintah, ya, termasuk dari PBNU sendiri itu perlu mengambil sikap yang proporsional, yang terukur, ya, tidak hanya mohon maaf, tidak hanya sebagai panutan. Ya, sebagian junjungannya tidak semestinya mengebiri bahkan mengkerdilkan umat yang membelanya. Ini yang sangat miris sekali. Sementara itu Pak Yusuf, terima kasih, nanti kita sambung. Ya, baik. Kembali lagi ke persoalan polemik nasab. Sebetulnya kalau saya amati ini udah selesai beberapa tahun yang lalu setelah Kiai Imad membuat buku jawaban. Dan dari pihak yang pro terhadap nasabah Alawi juga membuat buku. Sebetulnya setelah munculnya jawaban Kiai Imad, saya memandang ini sudah selesai pertarungan di sini. Yang terjadi adalah polemik yang menyertainya antara yang pro dan yang kontra. Tetapi kalau dari sisi kajian, saya melihat tidak ada lagi tantangan yang begitu signifikan. Karena ketika beberapa kajian kemudian juga fakta-fakta ini kita berbicara sekitar berapa ratus tahun yang lalu, ya, 1000 tahun yang lalu, ya. Ini agak sulit gitu, ya, untuk kita masuk ke lorong waktu itu. Baik, apapun ini, bahwa kajian nasab menjadi pembahasan yang sangat riuh di media sosial dan di tanah air ini. Dengan segala konsekuensinya, implikasinya ketika terjadi dekonstruksi, katakan tadi, Kiai Imad itu mendekonstruksi kemapanan sebuah teks yang bernama nasab. Ketika sebuah teks didekonstruksi, maka menjadi ada sebuah perlawanan atau reaksi. Reaksinya ada dua, positif dan negatif. Dan ini sedang kita lihat. Yang satu yang pro terhadap kajian Kiai Imad membuat PWILS, Pergerakan Wali Songo Laskar Sabilillah. Kemudian juga di sisi lain ada yang pro terhadap nasab Ba'alawi yang terus kedua kubu ini menjadi pertentangan yang sangat sengit. Sebaik anak bangsa, tadi saya juga mendengar dan sudah saya publish dari Kiai
Haji Munawir Al-Qasimi, beliau adalah terah dari Derajat, turun Wali Songo, menghimbau kedua belah pihak untuk cooling down terhadap situasi yang semakin panas ini. Polemik boleh atau perdebatan boleh, tetapi ketika sudah beradu fisik itu adalah sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai terjadi chaos. Kemudian ketika kita sudah menjadi chaos, maka esensi dari persoalan atau diskursus nasab tidak lagi berguna, karena implikasinya sangat sangat besar ketika terjadi chaos. Maka semua pihak, saya setuju dengan Kiai Munawir Al-Qasimi untuk menahan diri, kembalikan lagi kajiannya terhadap kajian Turos. Ternyata ini ada tamu kita terakhir. Ya, baik, Dr. Soleh. Tadinya saya mau langsung ke Kiai Ubadillah. Saya kasih waktu dulu Dr. Soleh. Dr. Soleh, mungkin Anda sudah menyimak atau belum ini live kita ini, bahwa Kiai Imad menghentikan atau menyetop, tidak lagi menerima undangan untuk ceramah nasab, tetapi kembali lagi ke pondok, kembali lagi menyusun kajian-kajiannya. Dan tadi saya menyambut baik, kalau saya melihat ini menyambut baik, bahwa Kiai Imad ingin membuat sebuah legacy yang lebih besar. Cukuplah sudah perhelatan di panggung-panggung, tetapi legasi yang sangat berarti sebetulnya adalah sebuah karya buku atau sebuah kitab. Silakan Dr. Soleh, mungkin ini jangan keras-keras. Ini kita harus calling down ini. Masalahnya di Pemalang pun itu ya sudah terjadi bentrok. Kemudian kemarin Habib Bahar juga sudah pendirian PWI LS di Depok juga sudah bersih tegang di situ. Silakan Dr. Soleh, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kiai Ubadillah Tamam, Dr. Ribut. Mohon maaf saya agak terlambat malam ini. Ya, saya sependapat dengan Kiai Imaduddin dan teman-teman yang cooling down ya. Kenapa? Pertama, karena gerakan ini udah tidak murni lagi dalam tanda kutip. Udah bergeser dari perang gagasan atau ghazwul fikri ya, kasarnya begitu. Bergeser kepada benturan antar massa. Nah, ini rawan menurut saya dan mengundang pihak-pihak yang tidak terkait yang akan berkeruh upaya atau gerakan yang hampir 3 tahun secara kontinu, secara estafet, dan bisa disebut menurut saya itu sangat berhasil. Bahkan Ketua Umum PKB menyebut bahwa satu-satunya tokoh yang tersisa itu hanya Pak Nusron Wahid. Jadi langkah yang diambil Kiai Imaduddin itu paralel, linier, dan satu garis dengan statement Ketua Umum PKB itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyebut bahwa bentrokan di sana sini, kemudian sikap Kiai Imaduddin dan juga sejumlah tokoh yang menarik diri dari diundang atau ceramah di depan umum tentang konteks ini adalah kemenangan ya, diaga atau tidak itu sebuah kemenangan, perang gagasan, perang wacana, atau perang terhadap perjuangan PWI LS, sebenarnya begitu. Nah, sebenarnya yang ketiga, saya tidak dari awal tidak begitu antusias ya ketika sebuah gagasan kemudian diklaster, dikelompokkan, diorganisir menjadi bentuk ormas seperti PWI LS itu. Nah, saya cenderung seperti orang-orang akademik secara umum bahwa kebenaran itu didukung atau tidak didukung itu tetap kebenaran, gitu kan. Jadi diorganisir atau tidak diorganisir, kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran itu sama kayak rasa cinta, rasa kayak haus, kayak lapar, itu datang dan semua orang merasakan itu, gitu. Tidak bisa dipaksakan. Kiai Ubadillah ini meski tiap malam, tiap hari dijejali bahwa dan termasuk bertetangga dengan Lasem, dengan Mbah Mun, dengan Gus Ba dan lain-lain. Tiap malam misalnya diskusi dengan Gus Ba pasti selalu beda. Kenapa? Ya itu rasa yang dirasakan oleh Kiai Ubadillah itu gitu. Nah, menurut saya
kita tidak ingin ya kejadian di Pemalang, kemudian terakhir di Depok, atau mungkin nanti berkembang di tempat lain yang menggunakan atau atribut keislaman secara lekat, apalagi itu ada namanya perjuangan Wali Songo atau persaudaraan Islam dan semacamnya, kemudian arahnya adalah benturan. Jadi kalau bersaudara kemudian berbentur berarti bukan bersaudara, berarti permusuhan dong gitu. Masa kemudian permusuhan Islam, kan bukan ya. Atau perjuangan Wali Songo kemudian yang anti terhadap nilai-nilai yang diusung oleh Wali Songo. Jadi yang dilakukan oleh Kiai Mahyudin dan sejumlah tokoh itu adalah hal yang menurut saya harus diapresiasi dan mestinya diambil oleh sikap bijak seperti itu diambil oleh sebuah tokoh termasuk Gus Abbas sekalipun gitu. Nah, itu juga bukan berarti bahwa melemahkan gerakan selama ini, bukan berarti bahwa itu mundur beberapa langkah atau tidak melanjutkan, sama sekali tidak. Itu untuk menjaga kejernihan, untuk menjaga tertib sipil, untuk menjaga nalar yang rasional menurut saya itu. Sementara itu dulu Mas Yusuf. Ya, saya adalah ice breaking ketika terjadi sebuah konflik yang memanas, kemudian terjadi saling tegang, maka perlu ice breaking atau berhenti sejenak. Ketika berhenti sejenak, gitu ya, coba merefleksikan semuanya. Ketika sudah merefleksikan, maka akan jernih kembali. Oh, ternyata pemikiran tentang polemik nasab itu bukan sebuah pelanggaran menurut saya, atau ini adalah sebuah tadi saya berbicara tentang dekonstruksi, Dr. Soleh, bahwa Kiai Imad memang sedang mendekonstruksi persoalannya, kemudian juga maka terbentuknya ini implikasinya adalah epistemik baru. Ketika mendekonstruksi epistemik lama itu bahwa seseorang seringkali nasab itu cucu Nabi katakan itu menjadi punya seolah-olah mempunyai otoritas tersendiri. Kemudian datang ke imam mendekonstruksi, maka itu akan kembali bahwa epistemik baru itu bahwa seseorang dianggap alim, seseorang dianggap berpengaruh karena keilmuannya, meritokrasinya, atau disiplin keilmuannya. Ini menurut saya, Dr. Soleh, ini yang harus kita lihat secara jernih. Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa ketika gerakan keilmuan kemudian muncul menjadi sebuah gerakan sosial, maka rawan terjadi perlawanan. Ini yang saya lihat ketika Kiai Imad Ghazwul Fikri ya, kalau istilah Dr. Soleh, perang pemikiran. Ini perang pemikiran ini, sebatas perang pemikiran ini asik sebetulnya kajian-kajiannya. Cuman apakah ini karena masyarakat kita belum dewasa melihat perbedaan ini, atau memang sebuah sangat menancapnya hegemoni kultural ini. Ketika hegemoni kultural ini bahwa seseorang merasuk seperti tadi gitu ya, Kiai Ubed itu juga sudah keracunan hegemoni kultural. Jadi apapun tidak mungkin ketika cucu Nabi adalah habaib itu cucu Nabi, tidak mungkin. Nah, ini adalah hegemoni kultural. Jadi hegemoni kultural itu terbentuk karena kesadaran. Nah, secara masif kesadaran, kemudian juga dari situ ketika terjadi kepercayaan dan sangat meyakini, sebetulnya selesai di situ. Tetapi ketika menjadi sebuah gerakan sosial, kata Dr. Soleh, ini akan menjadi problem sosial di masyarakat. Seperti apa selanjutnya, Dr. Soleh, Anda menanggapinya? Iya, kalau Ghazwul Fikri itu hal lazim ya di tradisi akademik manapun ya. Dan itu banyak varian-varian yang pendukungnya. Misal data dijawab dengan data, dalil dengan dalil, teori dengan teori, konsep dengan konsep, seperti itu. Nah, Kiai Imad menurut saya sampai jauh ini berada di ranah itu ya. Kiai Imad tidak turun ke lapangan dan sekarang kemudian menarik diri. Ini menurut saya itu dia menjaga kejernihan ya, bahwa ketika bergeser
kemudian ada senjata tajam, ada batu, kemudian saling gertak, kemudian ikut irama kalangan tertentu yang ketika pegang mic itu kemudian teriak keras, menghujat sana sini, kemudian sisi dan nilai keislamannya itu menjadi hilang kan gitu. Nah, itu yang harus sekarang ini didesakkan ke publik ya, bukan show of force, bukan pamer kekuatan, bukan pamer pendukung ya seperti itu. Karena ini bukan masa kampanye. Kalau wilayah-wilayahnya itu adalah pamer dukungan dan semacamnya, itu wilayah politik praktis menurut saya. Nah, ini kan tidak seperti itu. Nah, tapi memang bahwa efek yang ditimbulkan dari Kiai Imad ini adalah runtuhnya dalam tanda kutip status sosial yang dinikmati kalangan tertentu. Privilege sebagai di dalam dirinya mengalir darah manusia paling mulia sejagat raya sepanjang masa, itu tiba-tiba menjadi sirna. Nah, ini kan efek dominonya luar biasa. Privilege itu dibarengi dengan ketika itu tanggal, itu dibarengi dengan tanggalnya kenikmatan materi, kemudahan mendapatkan uang, mendapatkan fasilitas, bahkan dalam derajat tertentu, di komunitas tertentu mendapatkan istri. Ini kan orang ketika selama ini menikmati itu semua, kemudian tiba-tiba sirna dalam waktu ini, dan kemudian saya yakin akan sulit sekali untuk dikembalikan pada situasi sebelum 3 tahun yang lalu. Otomatis ada semacam kemarahan, ada semacam apa namanya ya makian-makian dan semacamnya itu. Itu efek aja sebenarnya, tetapi kan kita harus kembali bahwa ini kita hidup di zaman era digital ya, era yang dogma itu sudah tidak mempan sebenarnya. Kalau kemudian masih ada yang meyakini bahwa dogma, meyakini era-era yang bertentangan dengan digital itu, ya otomatis secara alamiah dia akan tersingkir, sebenarnya itu ya. Baik terkait dengan persoalan-persoalan sifatnya duniawi atau sifat-sifat yang sifatnya spiritual sekalipun. Kan begitu. Ya. Baik, Dr. Soleh, ini saya challenge lah untuk ketiga narasumber. Bagaimana Anda melihat jika suatu saat ini Habib Bahar, kemudian Habib Rizik, kemudian Kiai Imad, Gus Abbas, Habib Lutfi, nah itu berdamai. Katakanlah begitu. Kiai Ubed ada di situ juga sebagai moderator lah katakan. Iya, itu bagaimana Anda melihatnya? Itu kan hal niscaya yang harus diambil ya oleh tokoh-tokoh itu, bukan hal yang harus dihindari. Jadi mereka harus siap untuk berdialog, mereka harus siap berdiskusi untuk duduk dalam satu majelis. Apa sih yang diperebutkan itu kan gitu kan. Kalau memang sama-sama mengatasnamakan umat, mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan Rasulullah, itu hal yang niscaya untuk diambil, untuk dilakukan, bukan sebaliknya. Kalau mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan umat, kemudian tidak bisa duduk satu majelis, selalu berantem, ya berarti itu hanya lip service saja, itu hanya gincu aja, itu hanya pemanis bibir saja. Nah, apakah nilai-nilai katakanlah yang dikaji sekian tahun, puluhan tahun, kemudian didakwahkan, dikhutbahkan di mana-mana oleh Habib Rizik, oleh Habib siapa namanya, Bahar Smith dan semacamnya itu terinternalisir dalam dirinya, terserap dalam dirinya, kemudian diwujudkan dalam laku sehari-harinya. Ini kan yang jadi pertanyaan kan, bahwa ada Habib yang kualitas seperti Quraish Shihab, yang matang secara emosi, yang luar biasa secara keilmuan dan bisa diteladani. Kemudian dalam derajat tertentu sebenarnya Habib Lutfi dulu juga orang yang layak untuk diteladani. Nah, kalau memang selama ini kan kita mengenal karakter Habib Rizik itu seperti itu. Habib Rizik ini kan sebelum ke Saudi dia pernah di Libya dan saya pernah berinteraksi ya. Dulu ya biasa saja. Jadi artinya seperti umumnya peranakan Arab yang berinteraksi dengan kita secara normal begitu. Nah, sejak kapan mereka mengalami perubahan? Ya sejak ketika dakwah itu diubah menjadi gerakan sosial, dan gerakan sosial ini kan luar biasa ketika gerakan sosial kemudian di situ ada sakralisasi darah ya, sakralisasi nasab, kemudian dipadu dengan
legitimasi teologis, legitimasi spiritual. Jadi kemudian ya itu akan permudah satu sisi lain, tapi juga menciptakan penghambaan baru. Padahal kan konteks kehadiran Islam itu kan justru sebaliknya, menghilangkan segala jenis penghambaan, kemudian mendorong manusia untuk merdeka kan gitu kan. Waladat ka umuka ahroron gitu kan. Walimada ta'abatta kata Sayyidina Ali kan gitu. Bahwa ibu-ibu kalian tuh melahirkan kalian dalam kondisi merdeka. Kenapa kalau kalian memperhamba manusia lain kan gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Ki Eben, hampir 1 jam kita berdiskusi, walaupun memang tidak tuntas gitu ya, tetapi sedikitnya kita bisa diskusi ini bisa ice breaking, bahwa kita merenung kembali bahwa kajian nasab itu kembali kita tarik ke diskursus ilmiah, tidak ke panggung-panggung, dan ini solusi yang dilakukan oleh Ki Imad adalah tepat menurut saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya sendiri memahami Kiai Imad itu seorang ulama yang memahami eksistensinya, kapan dan di mana harus berbicara dan bergerak. Dan kita menyaksikan betul itu teks yang saya baca ini dengan realitas teks yang kita saksikan tentang Kiai Imad, Mas. Yang kedua, saya dari awal itu sebenarnya telah menyampaikan pada Kiai Imad, saya akan mengawal riset Kiai, tetapi tidak secara langsung. Sebab dialog tentang nasab yang diiringi dengan qila wa qala para habib dan muhibbin, itu lebih rumit. Saya katakan begitu pada Kiai Imad, Mas Yusuf. Karena, mengapa rumit? Karena harus berhadapan dengan ketidakpuasan. Betapa sulitnya memuaskan orang, Mas Yusuf. Makanya saya tidak ingin berhadapan secara langsung. Saya teringat pernah diminta Mas Yusuf untuk dialog dengan seseorang, untuk podcast di Pada Suka TV yang langsung terkait dengan tema nasab, itu saya mengundurkan diri. Karena rumitnya memuaskan orang itu, Mas Yusuf. Makanya saya lebih memilih menguatkan daripada harus berhadapan langsung, Mas Yusuf. Kemudian yang sebenarnya saya setuju, diskusi ini harus sampai pada membuat sadar para habib untuk tidak mengglorifikasi nasab dalam ruang publik. Makanya saya berharap fenomena riset Kiai Imad ini pelajaran penting untuk para habaib untuk tidak mengglorifikasi nasab dalam ruang publik. Pertanyaannya sederhana, mengapa sih harus mengglorifikasi nasab di ruang publik? Toh nasab itu masih dalam perdebatan. Hal yang sama juga saya pertanyakan kepada muhibbin, mengapa sih harus membela mati-matian? Toh yang dibela juga masih dalam keraguan. Hal yang sama bagi yang mengkritik nasab Ba'alwi, mengapa sih harus memforsir energi, toh mereka juga tidak bisa menjawab gitu. Nah, itulah yang saya baca dari fenomena ilustrasi dialogis yang saya buat ini, yang dirasakan oleh Kiai Imad, Mas. Tetapi saya yakin pada saatnya nanti ketika memang Kiai Imad dibutuhkan untuk masuk dalam ruang dialog lagi dengan mereka yang kompeten, saya yakin Kiai Imad akan hadir dalam dialog-dialog itu, Mas. Tetapi mungkin Kiai Imad membaca fenomenanya tidak perlu diperpanjang karena memang sudah tidak ada jawaban-jawaban yang signifikan yang dikeluarkan oleh pihak muhibbin dan habaib, sehingga jalan yang terbaik ya gimana kembali ke diskursus ilmiah sewaktu-waktu bila diperlukan, bila tidak ya fokus ke pesantren dan masyarakat dalam tema-tema tertentu. Saya sendiri lalu Mas, dialog tentang nasab itu hanya di podcast. Kalau ceramah-ceramah saya tidak pernah bahas nasab, Mas Yusuf. Ceramah di masyarakat, undangan-undangan. Kecuali ceramah yang mengundang saya yang memang kaitannya dengan masyarakat yang memang membutuhkan untuk mendapatkan penjelasan tentang nasab itu. Tetapi ala kulli hal ceramah-ceramah yang tidak ada harapan dari panitia untuk khusus bahas nasab itu, kita arahkan ke tema-tema yang lebih umum. Saya sendiri selama ini itu, Mas. Dialog tentang nasab hanya di podcast Mas Yusuf atau di channel saya sendiri atau di beberapa channel yang lain, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf. Baik, Dr. Ribut, silakan Dr. Ribut.
Ya, jadi saya menambahkan apa yang disampaikan Kiai Obedillah dan juga Dr. Soleh itu, bahwa persoalan masalah neo FPI ya dan juga PWLS itu sebenarnya bisa diredam ya oleh negara dan juga ormas yang selama ini dipercaya oleh negara. Dalam arti ya termasuk NU dan Muhammadiyah. Ya, walaupun Muhammadiyah sejak dulu tidak percaya, tidak menanggapi persoalan masalah nasab itu. Ya, NU yang masih bertahan hingga saat ini percaya dengan persoalan nasab dalam tanda kutip yang tidak terbukti absah sebagai cucu Nabi. Nah, oleh karena itu walaupun terlambat, mestinya kajian akademik itu tetap dihidupkan, ya. Walaupun kayak Imad misalnya sudah tidak lagi berbicara nasab, tetapi gagasan itu sudah menjadi gagasan bersama, ya, yang bisa diuji oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, oleh karena itu, ini adalah pendongkrak kebangkitan keilmuan ulama Nusantara sekaligus otokritik bagi warga Nahdliyin. Yang berani melakukan otokritik itu memang PWILS. Ya, hanya saja ya karena kita tidak bisa mengendalikan, misalnya gagasan keilmuan itu ranah daripada pemikir, ulama, ilmuwan, tapi di akar rumput. Nah, mereka kemudian berbenturan dengan kelompok fanatik dari pendukung Habib Rizik itu. Ini yang disayangkan, ya, yang disesalkan, ya, yang mana pemerintah sudah membubarkan dulu FPI itu, ya, dengan sikap anti pemerintahnya, ya, kemudian perlawanan konstitusi, kemudian dukungannya kepada ISIS. Ya, kemudian rencananya untuk bikin NKRI bersyariah dan sebagainya itu, yang itu semua kemudian menjadi bahan pemerintah untuk mengambil kesimpulan pembubaran FPI, yang kemudian muncul diam-diam di masa COVID itu, dan unjuk rasa menyikapi sikap Menteri Agama pada waktu itu masalah azan, dan seterusnya hingga saat ini muncul kembali. Ini tugas pemerintah, tugas negara untuk hadir menangani organisasi yang sudah dibubarkan itu. Nah, masalah nasab ganti ini namanya. Dokter Ibu, ya, ganti bukan persaudaraan jadinya, cuman singkatannya aja itu. Lah, begitu. Iya. Ya lanjut. Singkatannya. Ya ini yang kemudian kata-kata persaudaraan ini yang ternyata tetap saja tidak berbanding lurus dengan ekstremisme ideologis yang diusung, tidak berbanding lurus dengan kapitalisme religius yang dibawa, walaupun sekarang sudah menurun karena faktor nasab membuat mereka sudah susah untuk melakukan kapitalisasi. Nah, ini luar biasa dampak positif ya bagi rakyat Indonesia, umat Islam ini sangat terasa di permukaan itu. Ya, ini dalam berjalannya waktu nanti masyarakat akan semakin sadar. Ya, semakin sadar bahwasanya ya kalau orang alim sebutlah dia alim. Tapi dia menyebut dirinya Habib, oh tunggu dulu. Bukan berarti dia itu cucu Nabi. Nah, karena dalam tradisi Islam, dai-dai bahkan ilmuwan sekalipun yang namanya melakukan rekayasa itu sudah terjadi di masa-masa dahulu. Apalagi masa-masa setelah Turki Utsmani. Ya, salah satu modus pemalsuan yang umum terjadi kan adalah misalnya penyandaran hadis tertentu kepada isnad, sandaran sanad ya milik perawi lain, atau bahkan rekayasa sanad yang sepenuhnya baru.
Makanya muncul istilah sarikul hadis, pencuri hadis. Muncul istilah tarkibul asanid, rantai periwayatan rakitan, ya. Kalau bahasa Kiai Imad dalam masalah diskursus nasab kan pencangkokan nasab itu. Nah, oleh karena itu dengan kajian nasab ini, ya, yang bertahan dalam forum ilmiah itu minimal agar umat Islam, terutama para ulama, agar berhati-hati dalam mentakdil, memberikan rekomendasi kredibilitas. Bagaimana orang yang sering, mohon maaf, merekayasa cerita, ya, bahkan sejarah bangsa ini, kalau nggak ada Habib, Indonesia nggak akan merdeka, ya, dan masih banyak lagi. Apakah itu kemudian dibiarkan dan dimaklumi? Nah, tentunya nggak boleh dimaklumi. Makanya Gus Dur aja menghadapi resiko sampai beliau juga bagaimana dilengserkan jadi presiden itu. Ya, kenapa? Karena beliau berani beresiko. Nah, bagaimana dengan, ya, misalnya PBNU menyerahkan negara supaya turun tangan setelah polemik Pemalang itu antara PWI-LS dengan FPI, ya, dalam tanda kutip, karena sudah nggak ada secara konstitusional itu. Nah, ini Pak Yusuf. Jadi sekali lagi, ya, saya garis bawahi, ya, bahwa kajian nasab itu kajian yang positif, yang membangkitkan tradisi keilmuan umat Islam, terutama dalam masalah menjalin hubungan antara masa sekarang dengan masa lalu kenabian, baik masa lalu kenabian berupa sanad hadis maupun masa lalu kenabian berupa nasab yang diberkahi, ya, selama itu tidak palsu. Ya, itu Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kiai Ubadillah dan Dr. Ribut, ini dari Sudan. Beliau masih eksis di Sudan. Ya, tentang diskursus nasab, saya kira kembalikan ke diskursus atau kajian ilmiah, dan kita berharap semua calling down terhadap polemik yang ada, terutama konflik sosial. Ini konflik horizontal, kemudian juga berimbas, dikhawatirkan berimbas kemana-mana. Tetapi saya setuju bahwa diskursus pemikiran itu tidak akan berhenti, maka ketika Kiai Imad menghentikan ceramahnya ke panggung-panggung tentang nasab, ini menurut saya sebuah langkah yang cerdas. Bagaimana bahwa polemik nasab dibaca secara helikopter view, bahwa memang ada dampak-dampak sosialnya, gejolak-gejolak sosial, maka Kiai Imad menarik diri terhadap hiruk-pikuk itu, kemudian kembali terhadap kajian-kajian intensif, ya. Kita harapkan dan kita tunggu karya-karya besar lainnya yang mencerahkan umat. Terima kasih Kiai Ubadillah Tamam Munji. Terima kasih Dr. Ribut, dan juga terima kasih para netizen. Salam damai di udara, di darat, dan di laut semuanya, tetapi kita tetap memiliki pemikiran yang kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi yang sangat luar biasa di Pada Suha TV bersama Kiai Ubadillah serta Dr. Ribut yang membahas tentang mengapa alasan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah tidak mau ceramah lagi tentang masalah nasab, serta beberapa hal yang terkait dari tragedi-tragedi yang ada di Pemalang. Semoga saja ini bisa mencerahkan kita, memberikan kita motivasi agar kita tetap selalu bersatu dan tidak terpecahkan oleh pihak-pihak manapun. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.